Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping. Kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist trading di tanggal 11 September 2024 ya teman-teman. Ya, seperti biasa disclaimer, saya tidak mengajak beli dan jual. Jadi keputusan beli dan jual itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang ya. Dan tidak ada kepastian saham yang saya rekom itu akan naik gitu ya. Dan biasanya saham yang saya rekom adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Langsung aja di tanggal 11 September saya ada 5 saham nih teman-teman. Menurut saya yang menarik ya. Sebenarnya sih kalau secara urut-urutan ini ada banyak ya saham yang menurut saya menarik hari ini, karena ya memang marketnya juga lumayan lah ya, nggak ya oke lah ya, banyak saham-saham yang mau breakout gitu ya. Oke, langsung aja ke pembahasannya satu persatu. Nah sebelum masuk ke list saham tadi, saya mau sedikit review ya rekomendasi kemarin yang saya share. Kemarin saya info Pani ini sempat high di 89%an ya, saya lupa. Jadi ya Pani oke, MLPT ya ini sahamnya ARA ya, saham ARA dan sahamnya liquid gitu ya, ya harusnya cuan gitu ya. MLPL sayangnya nggak perform ya, dia turun. Dan yang terakhir yang keempat Data ya, Data juga perform hari ini, closingnya 10%. Jadi dari rekomendasi kemarin, dari 4 saham yang saya info, 3 ini perform ya teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang ikut dan cuan ya, happy cuan gitu ya. Kalau mau traktir saya kopi boleh ya, ada link di description video ya. Gitu. Oke, langsung aja ke pembahasan sahamnya. Yang pertama saya ada info PSAB. Ya, saham PSAB kenapa menarik? Karena data transaksinya ini menurut saya oke. Kalau kita lihat berdasarkan chart, ini hari ini volume breakout, data transaksi oke, chartnya ganteng, ada foreign masuk. Ini sudah menjadi tanda-tanda saham ini menarik ya. Mungkin dia memang tidak jadi arah ya, karena ya mungkin ada yang nahan, ada tekanan jual di area-area arah. Tapi biasanya kalau pola saham pergerakan kayak gini besok akan lanjut. Dan PSAB ini jadi salah satu saham menarik. Kenapa? Karena sahamnya punya likuiditas yang cukup tinggi ya. Jadi untuk scalper receh yang seperti saya ini ya sangat enak lah gitu. Oke, lanjut ada MLPT ya. MLPT adalah saham yang kemarin saya rekomendasikan. Ya, MLPT kalau berdasarkan data transaksi ini masih sangat oke ya. Di sini asumsi saya PD, XC, XL, YP, ini exit, ini retail cuan ya. Diakumulasi oleh YP. Ya, dari chart juga jelas ya menarik. Ya ini channelnya uptrend, sahamnya oke, transaksinya ya lumayan liquid gitu ya. Jadi MLPT juga menurut saya masih menarik. MLPL kurang ya teman-teman. Begitu. Lanjut, tadi saya sempat mention juga BABP ya. BABP juga menarik, cuma BABP karakternya dia, kalau PSAB kan ini di sesi 2 sama ya sama BABP. Kalau MLPT sesi 1 ya sayangnya ini saham ngegasnya di sesi 2. Jadi nggak saya pribadi nggak ke monitor. Yang jadi mover di saham ini di BABP hari ini adalah MG. Ya, MG punya average buy di 78, dia buy 3,5 miliar. Ini chartnya juga cakep ya teman-teman. Nah, posisinya dia kemarin sempat koreksi ya, dari mulai dia ada volume besar 2 hari koreksi terus koreksinya sampai berapa persen sih dari closing dari sini lah ya, sampai terendah dia sempat hit di sini. Wow, 20%-an. Sempat hit 20%-an, tapi di hari-hari dia koreksi itu volumenya kecil ya teman-teman. Nah posisi sekarang dia punya volume lumayan, ada volumenya lah gitu ya, dan posisinya ini nanggung krisis ya. Jadi makanya nih gimana nih Bandar MG atau ya BABP kan grup MNC, EP mana EP? EP-nya nggak jadi mover di sini ya, dia transaksinya mungkin ada kecil atau malah nggak transaksi. Ya makanya nih ini posisinya memang deket-deket breakout. Kalau dia break gimana? Kalau dia break mungkin target selanjutnya harga
ya harga psikologis di area 90-an gitu. WABP menurut saya menarik ya. Lanjut ada saham PYFA ya, PYFA. Saham PYFA ini hari ini naik 14%. Data transaksinya juga lumayan oke ya. Data transaksi lumayan oke. Dan hari ini volumenya juga oke. Jadi ini malah menunjukkan tanda-tanda baru keluar dari dia punya dia nge-base ya, atau istilahnya sideways ya. Area sidewaysnya mungkin ini console boxnya dan hari ini baru break. Ya kita pantau aja besok apakah melanjutkan kenaikan atau enggak gitu. Ya, satu lagi yang terakhir yang menurut saya sentimennya masih sangat oke itu Brand. Ya sebenarnya saya punya saham data ya. Saham data ini masih oke, aman juga oke. INKP juga luar biasa ya, tapi dari ketiganya saya prefer untuk rekomendasi saham Brand. Kenapa? Udah jelas Brand ini masuk large cap-nya FTSE ya, FTSE, dan ya sahamnya hari ini net buy-nya dari AK itu 200 miliar. Jadi memang ini bukan ya, ini nggak main-main gitu ya. Ini dana segini tuh nggak main-main. Dan saham Brand ini kemarin sebenarnya dua hari kemarin ya, dari hari Jumat ya kalau nggak salah. Ya hari ya Senin Selasa Kamis Jumat Senin ya. Kamis Jumat Senin ini sempat bikin deg-degan juga ya, karena koreksinya cukup lumayan dalam gitu. Ya, tapi dia hari ini balik lagi naik 6,9%. Ini saham menarik banget menurut saya. Sahamnya Pak PP yang lagi in. Ada dua sih sebenarnya, Brand sama PTRO. Tapi ya kalau kita lihat data transaksi, saham PTRO masih so-so aja ya. Ya mungkin ada kekhawatiran juga, PTRO baru beberapa hari lalu kena UMA ya, takut kena suspend. Mungkin dia belajar dari Brand yang terkena suspend dan dampaknya itu sangat luar biasa. Mana ya chart Brand kena suspend? Nah ini nih, FCA ya, FCA waktu itu ya, nih, sampai hit di 5.000-an. Nah, mungkin belajar dari situ. Jadi menurut saya besok itu PSAB, BABP, MLPT, PYFA, dan Brand. Ya, itu aja dari saya kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Salam cuan.